Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman sahabat Cak TV ya. Dan kali ini kita akan dialog tentang umroh gitu ya. Kenapa umroh itu ada yang harganya mahal, kemudian kenapa umroh itu ada yang harganya super murah gitu ya. Kenapa harganya bisa sangat murah semacam itu. Nah, kita akan bedah satu persatu supaya tidak menimbulkan friksi. Wah, kalau umroh murah nanti penipuan gitu ya. Jadi tidak semua harga atau biaya umroh itu kemudian dikategorikan hoax ataupun penipuan. Tidak ya. Jadi memang ada umroh yang harganya murah, bahkan mungkin bisa dibilang super murah. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi harga umroh itu. Ini yang perlu diketahui supaya tidak a priori atau menganggap semua harga umroh itu yang murah itu penipuan atau hoax gitu ya. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah pesawat terbang yang digunakan itu apa, penerbangannya apa, itu juga berpengaruh pada biaya umroh. Kemudian yang berikutnya adalah eh, tempat menginapnya. Hotel di sana itu apa yang dipakai, itu juga akan berpengaruh pada biaya umroh yang akan ditanggung oleh jamaah umroh. Kemudian yang berikutnya adalah momen gitu ya, waktunya. Nah, waktunya ini juga penting. Oke, nanti akan kita bahas satu persatu, tapi untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol uh, loncengnya, supaya nanti kalau kita update terbaru dari video di Cak TV ini, Anda akan mendapatkan notifikasi atau informasi ya, pemberitahuan. Kemudian yang berikutnya tekan tombol like-nya, kemudian share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sedang membutuhkan informasi tentang umroh ini ya. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama itu adalah berkaitan dengan pesawat penerbangannya. Kita mulai dari yang paling mahal ya. Jadi yang paling mahal itu kalau Anda umroh atau tanyakan kepada biro umroh Anda, menggunakan pesawat Saudi Arabia Airlines (SAV) atau menggunakan Garuda Indonesia, itu nanti pasti mahal, harganya pasti mahal karena kualitas penerbangan Anda akan berbeda dengan pesawat-pesawat yang lainnya. Nah, itu pasti mahal ya, dan itu akan terbang dari Jakarta langsung ke Jeddah atau ke Madinah, pasti mahal jatuhnya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain pesawat tadi ya, ada pesawat Lion, ada pesawat ya sejenis lainnya, pokoknya di bawah tadi itu, maka harganya menengah. Dan penerbangan itu langsung dari Indonesia ke Jeddah, Arab Saudi atau ke Madinah. Tapi harganya tengah, tidak terlalu mahal juga tidak terlalu murah. Nah, yang berikutnya yaitu harganya murah gitu ya, murah ya. Jadi kalau Anda menggunakan pesawat dari Malaysia, dari Brunei, dari Singapura atau dari Sri Lanka, Kolombo atau dari India juga, maka harganya pasti murah. Pasti murah. Tapi tadi penerbangannya mesti pindah, transit ya, istilahnya transit dari Indonesia, Jakarta, Surabaya, atau dari tempat lain kemudian ke Malaysia atau ke Brunei, ganti pesawat tuh. Jadi ke Singapura, ke India, ke Sri Lanka, maka harganya super murah. Pasti murah. Kalau Anda ingin murah ya cari penerbangan pindah. Cari biro umroh yang penerbangannya pindah-pindah tadi itu. Pasti murah. Kenapa murah? Karena harga penerbangan dari negara-negara tadi itu memang super murah. Jadi jauh lebih murah dibandingkan dari Indonesia. Kenapa kok bisa lebih murah kan gitu pertanyaannya? Iya, karena penerbangan umroh itu paling banyak itu dari Indonesia di dunia ya. Sesudah Turki, kemudian Indonesia. Beberapa waktu yang lalu itu datanya seperti itu, sehingga ya jadinya mahal. Tapi kalau dari Malaysia, dari Brunei itu agak sepi, sehingga harganya jauh lebih murah. Nah, karena itu ini yang bisa dimanfaatkan. Kalau Anda ingin umroh harga murah, bisa cari biro umroh yang penerbangannya itu transit, pasti murah gitu ya.
Nah, yang super murah backpacker, tapi ini khusus nanti kita bahas sendiri ya. Backpacker murah, murah backpacker, sangat murah. Tapi nanti kita bahas sendiri karena ini khusus untuk backpacker itu ya. Harus harus punya pengalaman. Kalau nggak punya pengalaman jangan gitu ya. Nah, itu yang eh, mempengaruhi harganya. Kemudian yang kedua yaitu tentang hotelnya, tempat menginapnya. Jadi kalau tempat menginapnya itu ada di depan Masjid Nabawi yang di Madinah, kemudian yang ada di depan Masjidil Haram di Mekah, pasti mahal, pasti mahal. Tapi enaknya itu begitu. Jadi kita dari jendela hotel kita menginap, kemudian kita longok ke bawah gitu, ya sudah, itu Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Jadi Anda pasti enak karena tidak akan ketinggalan ketika sholat berjamaah ya. Kan kita ke sana niatnya untuk sholat berjamaah selain ibadah umroh. Ya karena ini yang perlu saya ingatkan lagi, jauh-jauh dari Indonesia, kemudian datang ke sana ternyata sholatnya di dalam hotel. Ya untuk apa gitu ya? Ya mending nggak usah berangkat sekalian. Tapi ada fenomena semacam itu karena bisa jadi tadi jaraknya jauh, akhirnya sholatnya di hotel hanya umroh, kan sayang. Jadi tapi tergantung ya. Kalau badannya masih sehat gitu, silakan. Jauh nggak apa-apa. Nanti jadwal sholatnya harus harus tahu, kemudian berangkatnya harus lebih awal gitu ya. Nah, itu yang paling mahal di dekat itu. Kemudian yang harga menengah biasanya, kalau yang harga menengah itu hotel yang ada di Madinah itu dekat dengan Masjid Nabawi. Dekat dengan Masjid Nabawi. Tetapi ketika di Mekah itu agak jauh. Beberapa ratus meter mungkin ya. Jadi agak jauh. Itu kalau harga menengah. Nah, kemudian ada lagi yang super murah. Jadi di salah satu tempat yang pernah saya datangi kemudian cerita umrohnya itu 15 hari ya, harganya 17 juta. Apakah itu hoax? Tidak. Memang benar itu ada yang semacam itu, tapi harus yakin dulu bahwa ya tahulah, tahu. Jadi kenapa itu tidak hoax? Karena ternyata memang ada salah satu eh, di Madura ya, di Madura, di Pulau Madura itu ada salah satu pondok pesantren, kemudian sang kiainya itu punya properti di sana. Nah, agak jauh tapi tempatnya agak jauh dari Masjid Nabawi dan juga dari Masjidil Haram, agak jauh ya. Jauh ya sekitar 500 meter ya, setengah kiloan. Nah, itu pura 17 juta itu bisa 15 hari. Ya karena tadi itu tidurnya juga di karpet di bawah ala pondokan pesantren gitu ya. Jadi ya memang di sini punya pondok pesantren, kemudian di sana juga model pondok pesantren gitu umrohnya. Murah tapi ya itu tidurnya di karpet di bawah. Kemudian makannya ya catering ya, katanya catering. Tapi jauh. Nah, itu beberapa catatan untuk harga yang menengah gitu ya. Dari kemudian juga yang super murah tadi. Tapi yang terakhir catatan ya, harus tahu dulu sejarahnya seperti apa, kemudian minta pengalaman orang-orang yang kita percaya, tetangga kita atau saudara kita, itu bisa layak dijadikan acuan untuk percaya. Oke, itu yang kedua tentang hotelnya. Nah, yang berikutnya adalah momennya. Jadi kalau seperti sekarang ini momen bulan Ramadan ya, sudah dijual sekarang harga ininya apa untuk tiketnya, biayanya. Jadi awal Ramadan, tengah Ramadan, kemudian akhir Ramadan tentu harganya lebih mahal dibandingkan dengan hari-hari biasa. Pasti lebih mahal. Nah, kemudian momen-momen yang harganya murah biasanya di akhir tahun. Akhir tahun ya bulan-bulan Desember gitu ya. Bulan November itu agak murah harganya. Atau yang lebih, kalau lebih jeli lagi, lebih detail lagi, mendekati hari keberangkatan. Jadi misalkan ada biro umroh yang mungkin 10 hari lagi gitu ya, 10 hari lagi akan berangkat, tapi pesertanya atau jamaahnya dalam satu rombongan itu kurang, biasanya akan murah itu. Nah, pinter-pinternya mencari marketing yang seperti itu. Jadi ketika akan akhir pendaftaran itu biasanya harganya akan murah. Murah biasanya, sangat murah itu ya. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan kenapa umroh itu harganya ada yang mahal, kemudian juga ada yang murah gitu ya. Nah, semuanya itu memang terkait dengan beberapa hal tadi, yaitu pesawat atau penerbangannya, kemudian hotel yang kita gunakan di sana untuk penginapannya, kemudian yang berikutnya adalah
momennya. Jadi mencari momen yang tepat untuk berumroh, maka Anda akan bisa mendapatkan harga yang bagus. Tetapi lagi, sekali lagi, ringnya harga itu ya sekitar 24 ya. Kalau sekarang biasanya 9 hari ya, paling minim 9 hari. Minimal itu 9 hari biasanya untuk berumroh itu. Bisa, kalau Anda bisa pinter, bisa dapat harga 24 juta rupiah untuk sekali berangkat. Nah, kalau yang paling mahal untuk 9 hari ya bisa sampai 32 juta rupiah. Tapi tadi dengan catatan akomodasinya, pesawatnya, kemudian hotelnya semuanya VIP ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.